Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dafli Sukaputra, calon guru penggerak Angkatan 10 SMK Negeri 2 Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Dalam pelaksanaan modul 3.1 tentang pengambilan keputusan terkait dengan D5 Etika. Nah, hari ini kita akan melaksanakan interview dengan Bapak Kepala SMK Negeri 1 Ampek Negari, Bapak Desman, SPD IMA. Ya, Pak. Sebelumnya kita lakukan interview, izin Bapak untuk bisa barangkali perkenalkan diri dulu. Ya, silakan Pak Desman. Terima kasih VK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desman SPD IMA, Kepala SMKN 1 Ampek Negari, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Yang dalam ini sangat berbahagia sekali dengan kedatangan PK di sekolah kita, sekaligus interview dan juga melihat kondisi juga sekolah kita hari ini. Semoga tahapan-tahapan yang dilalui oleh PK dapat terselesaikan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Untuk beliau barangkali izin panggilannya Buya aja nanti. Boleh. Ya, nama beliau Pak Desman, cuma keseharian akrab dipanggil Buya, jadi saya panggilnya Buya aja, izin ya. Boleh. Ya, Pak. Jadi terkait Buya, terkait dengan tugas di modul 3.1 di program guru penggerak Buya, itu tentang demonstrasi kontekstual, di mana nanti kita coba untuk berbagi pengalaman terkait dengan pengambilan keputusan yang ada di 5 etikanya di dalam. Jadi saya nanti akan ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Buya. Ya, siap. Oke, siap. Yang pertama, selama ini bagaimana Buya dapat mengidentifikasi ya terkait dengan kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di sekolah Buya? Baik, untuk mengidentifikasi, kita sebagai kepala sekolah kan terus memantau perkembangan di keseharian apakah itu di pendidik dan tenaga kependidikan, kemudian juga di pelajar, artinya pengawasan kita melekat, dan ini pemantauan khusus kita perhatikan. Yang artinya tinjauan-tinjauan dan juga dialog terkadang juga tenaga pendidikan guru-guru kita ini secara tidak langsung mereka juga membawa masalah. Jadi bagaimana kiat kita untuk mengenal masalah-masalah mereka agar tugas kedinasan itu dapat terselesaikan dengan baik dan tidak terbebani dengan pemikiran-pemikiran itu. Dan beberapa kali saya sering adakan dialog-dialog khusus, Nah, misalnya kalau ada guru itu yang kurang semangat, atau kurang tidak menyelesaikan tugas, Ini tahapan-tahapannya memang kita lakukan seperti itu. Ada juga pendekatan dulu, pendekatan personal, kemudian juga dialog, dan juga mungkin ada dialog khusus yang saya lakukan. Kalau siswa, itu juga kami melibatkan beberapa oknum, beberapa petugas untuk memantau perkembangan. Artinya selama anak kita di sekolah ini kita adakan pengawasan melekat. Artinya jangan ada hal-hal yang menyebabkan nanti mereka melakukan hal-hal yang tidak pada tempatnya. Jadi sudah lanjut, karena ada beberapa boleh. Selama ini bagaimana Buya menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Buya pimpin, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama di situ, itu sama-sama benar dan juga sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bagus. Ini itu pasti terjadi dalam lingkungan sebuah organisasi. Berebut kepentingan itu pasti, dan semua di dua kubu atau tiga kubu ini mereka akan mempertahankan pendapatnya masing-masing. Kalau hujah-hujah masing itu mereka kuat, di sini letak kepewan kepala sekolah atau pimpinan untuk mengatasi ini. Apa yang dilakukan? Kalau terjadi hal ini, maka diadakan klasifikasi, kemudian asesmen, kemudian analisis, bagaimana kebermanfaatan dari hasil keputusan itu. Maka pengkajian ini mungkin saya akan melakukan pemanggilan kepada beberapa kelompok ini untuk sebelum diadakan rapat paripurna, saya akan minta dulu presentasi masing-masing. Ini apa keunggulannya dan apa kelemahannya, yang ini apa juga kelemahan dan keunggulannya. Nah, di situ nanti akan kita kaji, mana yang dalam kaidah bahasa Arabnya al-awal fal-awal itu, artinya yang dominan dari yang lebih dominan. Nah, itu menghasilkan sebuah keputusan yang bisa dipahami secara bersama. Karena
pasti nanti dalam sebuah keputusan itu ada yang merasa tidak senang, ya. Dan itu hal wajar, ya. Nah, tapi kalau sebuah keputusan sudah diambil, mau tak mau semuanya harus mengikuti kepada keputusan itu. Iya, seperti itu, ya. Siap. Selanjutnya Bu, ya, izin. Langkah-langkah atau prosedur, ya, seperti apa yang biasa Buya lakukan selama ini terkait yang kasus seperti itu, ya. Ya. Langkah-langkah yang dilakukan kalau seandainya terjadi problematika itu, ya, itu yang pertama kita diagnosa dulu, ya. Diagnosa permasalahan itu, kemudian kita inventaris, ya. Kemudian setelah itu langkah kedua adalah saya akan melakukan pemanggilan, pendekatan personal, kemudian juga ajak diskusi, ajak diskusi bagaimana permasalahan ini satu person, ya kan. Nah, kemudian yang ketiga adalah kita adakan rapat internal, rapat khusus. Adakan saya panggil dulu unsur pimpinan, ya. Unsur pimpinan untuk memutuskan ini. Jadi sebelum keputusan saya, ya, walaupun hak prerogatif saya memutuskan, tapi saya tidak mau keputusan itu berdasarkan atas personal. Tapi saya panggil dulu yang terlibat, misalnya minta pendapat kepada unsur pimpinan, rekan-rekan wakil kepala sekolah. Kemudian juga kalau seandainya permasalahan itu agak rumit, saya juga akan memanggil komite, komite dalam hal keputusan itu. Nah, juga kalau bersangkut nanti dengan kebijakan atau yang berlebih dengan kecerdasan, tentu saya konsultasi dengan pimpinan, dan pimpinan untuk bagaimana sikap ini sebelum kita ambil keputusan itu. Nah, kalau seandainya sudah mendapat masukan-masukan, masukan tertulis, ya, dari berbagai pihak, ya, maka ini saya akan mengadakan dan target kelima itu adalah keputusan final. Final, ya. Itu. Lanjut, Bu, ya. Lanjutnya, Bu, ya, hal-hal apa saja yang selama ini barangkali Bu ya anggap penting, ya, dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus seperti itu. Hal-hal penting yang bagaimana tadi? Hal-hal apa saja yang selama ini Bu ya anggap penting, ya, di dalam pengambilan keputusan seperti itu. Hal penting dalam pengambilan keputusan itu, ya, terutama sekali adalah kita melihat kebermanfaatan dari keputusan itu sendiri. Nah, dari sini itu alawiyatnya itu yang prioritasnya. Ini yang harus kita cari dulu, ya. Nanti kepentingan itu adalah kepentingan bersama. Bukan kepentingan bukan kepentingan kelompok, ya, bukan kepentingan satu kawan, tapi adalah keputusan itu menghasilkan kepentingan bersama. Nah, itu. Berarti untuk kebajikan bersama. Untuk kebajikan bersama. Lanjut, ya, kemudian hal-hal apa saja yang selama ini, ya, yang menjadi tantangan di dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang dihadapi di sekolah, gitu, ya. Hal-hal yang terjadinya itu adalah ada beberapa oknum yang sulit untuk konfirmasi. Artinya mereka mendam sendiri kasus-kasus itu, kemudian kurangnya keterbukaan. Maka di sini perlu kepeawaian kita sebagai pimpinan, ya. Jadi tantangannya harus kita hadapi. Misalnya mereka tidak mau terbuka, tidak mau memberikan berusaha untuk mencari solusi. Nah, inilah kemampuan kita bagaimana kita mengkorek ini, supaya permasalahan itu. Kalau seandainya internal terjadi permasalahan guru antar guru, itu kita sebagai pimpinan harus PK. Jangan sempat terjadi permasalahan itu sudah. Ya, kita prinsipnya gini, PK. Masalah yang besar itu kita perkecil, masalah yang kecil itu kita hapus. Jangan ditunggu masalah yang kecil menjadi besar, setelah menjadi besar menjadi bubar ya dia itu. Jadi ini insya Allah kita, alhamdulillah juga pengalaman saya jadi wakil dulu PK, ya, 11 tahun itu. Itu banyak kawan-kawan permasalahan guru saya menyelesaikan. Itu. Bentrok dengan sama-sama, ya kan, kerusakan itu, ketugas dan segala macam, alhamdulillah, ya. Alhamdulillah. Tapi pernah suatu ketika saya bermasalah dengan kepala sekolah. Ini yang menyelesaikan. Ini Rupi Kelaman itu, termasuk dinas yang menyelesaikan, gitu, ya. Jadi hal itu wajar, ya, dalam sebuah organisasi, ya, kita melibatkan orang banyak, tentu pikiran mereka itu kan bervariasi, berbeda. Nah, disitulah kepeawaian kita sebagai pimpinan, bisa mengikuti alur pemikiran dari kepeawaian kita itu, dari anggota kita itu. Nah, dari leader itu kan di situ fungsi manajerial dan fungsi leader itu, ya, kan.
memang kalau kita kaji tipe-tipe anak buah kita ini bermacam-macam. Gitu. Gitu. Oke, Ini tantangan tadi keterbukaan. Ya, keterbukaan. Ya. Lanjut Bu ya. Ya. Ini masih ada 3 lagi nih Bu ya. Ya, boleh. Apakah Buya nih memiliki sebuah jadwal tertentu ya dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, dan apakah menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk penyelesaiannya? Ya. Seperti itu ya. Saya punya data inventaris, data pegangan khusus saya. Itu saya catat, ya kan, ada kejadian-kejadian, kemudian saya inventaris, kemudian diadakan pemanggilan secara berkala. Artinya kalau seandainya kasus ini masih bisa persuasif, itu saya pendekatan tidak memanggil mereka, karena pemanggilan ke ruang kepala sekolah itu kan beban mental, ya kan. Jadi mungkin saya pendampingan, ya mungkin saya dialog ya di kantor guru, saya dialog mungkin di masjid, saya dialog mungkin di tempat-tempat yang mereka menganggap itu sebuah wawancara biasa saja. Nah, dari situlah saya inventaris kan, kemana arah pikiran dan bagaimana penyelesaian kasus ini terjadi. Mungkin dialog-dialog singkat itu secara mereka tidak tahu itu sebuah inventarisasi. Nah, setelah itu nanti saya data. Kemudian langkah kedua itu adalah kalau seandainya kasus ini harus diselesaikan dengan cepat dan ini, maka diadakanlah pendekatan dan pemanggilan. Ya, bisa saja nanti terjadwal. Saya jadwalkan di situ ada pemanggilan 1, 2, dan 3, ya kan. Nanti itu dibuktikan dengan tanda tangan mereka. Itu tergantung dari kelas kasus yang dihadapi. Tergantung kepada kelas kasus yang dihadapi itu. Kalau kasusnya berat itu tidak ada bertele-tele, langsung sikap saja, dan langsung dipanggil. Nah, ini terjadi, ya kan. Nah, itu yang contoh kasus ada yang siswa yang tidak taat aturan, misalnya mereka tidak menyelesaikan tugas PKL, sudah dikasih nasihat oleh pembimbingnya nggak mau, kita adakan mungkin sikap ini langsung kita eksekusi, kalau perlu guru seperti itu juga. Saya adakan pendekatan, ya kan, kalau masih wajar dibiarkan, terus evaluasi, terus sampai ke titik nadirnya ya dipanggil, dipanggil kemudian eksekusi. Dan ini terjadi, ya kan. Kita tidak ingin bahwasanya struktur ini sistem kita ini rusak oleh beberapa oknum. Kita ingin menjalankan supaya sistem ini berjalan. Nah, ibarat sebuah kalau satu rusak. Saya misalkan dalam rapat dinas dalam menyiapkan ke guru. Mobil Alphard itu sangat mahal, ya kan, Alphard atau katakanlah Pajero Sport, ya kan, semuanya berfungsi. Mobil yang mahal itu akan rusak kalau seandainya tutup pentilnya tidak ada, rusak, gitu kan. Ini artinya apa? Hal yang terkecil dalam sebuah organisasi bisa akan bubar kalau seandainya semua elemen tidak berfungsi. Nah, elemen sekecil apapun dia harus berfungsi. Nah, bagaimana memfungsikan elemen terkecil ini tentu harus pendekatan. Itu Pak. Selanjutnya Bu adakah seseorang atau faktor-faktor yang yang selama ini mempermudah atau membantu Buya dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus yang dihadapi di sekolah? Sangat ada sekali. Saya mempercayakan, dan ini saya dari hati ke hati. Ada yang saya percayakan untuk pengambilan keputusan. Nah, saya meminta pendapat. Kalau seandainya polemik ini sudah terjadi, ya kan, dan ini, maka titik terakhirnya saya akan panggil dia. Dan ini sangat membantu, sangat bantu. Apalagi yang kita percaya itu kita amanahi, ya. Karena tugas kepala sekolah ini kan macam-macam PK, ya. Terkadang kita dinas luar, sering dinas luar, meninggalkan lingkungan, meninggalkan sekolah. Tentu harus kita titipkan amanah ini. Walaupun kita keluar, yang kepala sekolah kan tetap ada, tetap dalam pengawasan melekat, ya kan. Nah, jadi untuk menetapkan orang-orang kepercayaan seperti ini tentu harus penilaian, ya kan. Harus ada asesmen, harus analisis, ya. Kenapa? Karena itu rahasia kita, rahasia kita, ya kan. Nah, tentu kita harus percaya, ya. Kalau bolehlah kita harus 55%, 20%, ya, kalau tidak 100%, ya kan. Dan ujung tombak daripada keputusan itu sama dia. Oke, pertanyaan terakhir Bu sebagai penutup interview.
dari semua hal ya yang telah Buya sampaikan tadi itu. Kira-kira Buya, pelajaran apa yang dapat Buya petik dari pengalaman Buya dalam mengambil keputusan di sekolah selama ini? Masya Allah, pengalaman yang luar biasa PK. Kalau seandainya keputusan itu bisa menenteramkan dan menyenangkan sebuah pihak, itu akan mendatangkan spirit kepada kita untuk sebuah pergerakan. Artinya apa? Keputusan yang kita lahirkan itu artinya kan tentu tidak menyenangkan semua pihak. Iya, betul. Tapi kita minimalisir bagaimana keputusan itu bisa, kalaupun tidak menyenangkan semua pihak, tapi itu akan menyatakan dia bahwa keputusan itu adalah keputusan final, yang keputusan itu harus dilakukan oleh kepala sekolah. Nah, jadi prinsip-prinsip adalah prinsip keadilan, ya, prinsip demokrasi, ya, prinsip kebersamaan. Nah, itu harus kita junjung tinggi dalam sebuah keputusan. Nah, kalau sebuah keputusan itu sudah terbit, sudah menghasilkan, ini akan menenteramkan kepada jiwa kita dan akan menambah spirit kita untuk bekerja untuk lebih baik ke depan. Oke, terima kasih banyak Buya atas waktunya sudah berbagi pengalaman bersama saya selaku guru penggerak. Mudah-mudahan ini sangat menginspirasi sekali Buya dari pengalaman keputusan yang telah Buya lakukan di sekolah selama ini. Sekali lagi terima kasih Buya. Assalamualaikum. Harapan terakhir nih PK, mungkin kami sebagai mewakili keluarga besar SMK Satuan Negari, terima kasih atas kepercayaan PK kunjungan ke SMK kita dan pengalaman tadi lah pengalaman yang secuil mungkin yang baru dapat kami sampaikan. Semoga PK dapat menyelesaikan tugas ini dengan baik dan menjadi guru penggerak yang bisa menggerakkan. Amin. Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah bincang dan interview dengan Bapak Buya Desman, SPD IMA, selaku Kepala SMK Negeri 1 Ampek Nagari. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya David Seka Putra, calon guru penggerak angkatan 10 SMK Negeri 2 Lubasung, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Dalam tugas modul 3.1 terkait dengan pengambilan keputusan, hari ini saya bersama dengan Bapak Kepala Sekolah di SMA Negeri 1 Lubuk Basung, itu dengan Bapak Dr. Andus Muhammad Mustafa Kamil. Ya, terima kasih. Izin Bapak sebelum kita untuk melaksanakan interview, mungkin izin untuk memperkenalkan diri, boleh Pak? Oh baik. Terima kasih PK. Saya Dr. Andus Muhammad Mustafa Kamil. Sekarang menjabat sebagai Kepala SMA Negeri 1 Lubuk Basung, Kabupaten Agam, semenjak tahun 2022. Oke. Bapak, izin Bapak, kebetulan ini Pak, saya ada tugas dalam program guru penggerak angkatan 10, itu terkait dengan demonstrasi kontekstual tentang pengambilan keputusan yang terkait dengan dilema ITK. Izin, boleh saya nanti mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak ya Pak ya? Salah, silakan. Oke Pak, yang pertama terkait dengan pertanyaannya, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di sekolah Bapak? Terima kasih PK. Sebagai seorang manajer di sekolah, itu tentu melekat tugasnya tidak lepas dari masalah keputusan. Betul sekali Pak. Jadi sebagai kepala sekolah tentunya dia sebagai pengambil keputusan. Di mana kita berusaha dalam mengambil keputusan tersebut mengacu kepada tatanan aturan yang berlaku. Betul. Tapi tidak jarang kita juga sebagai pemimpin pendidikan yang kita kelola dalam manusia, kita tidak bisa mengambil keputusan secara hitam putih. Nah, dalam ini kadang-kadang jujur saja ada faktor-faktor yang kita pertimbangkan. Yang mungkin dari segi tatanan aturan berlaku sedikit bisa terjadi suatu pertentangan lah dari keputusan yang kita ambil dengan peraturan ataupun aturan-aturan yang berlaku. Sementara itu PK. Oke, siap. Izin Bapak, lanjut boleh Pak, pertanyaan kedua. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar mengandung nilai kebajikan? Ya itu tadilah dalam mengambil suatu keputusan seperti yang saya sebutkan tadi,
pada dasarnya, pada prinsipnya kita tetap mempedomani peraturan atau tata tertib yang berlaku. Namun kita juga mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya permasalahan atau pelanggaran baik oleh siswa maupun oleh guru ataupun staf tata usaha. Nah, kita tetap mempertimbangkan faktor eksternalnya. Banyak kasus-kasus pun lebih di sekolah, banyak kasus yang kita jumpai yang memerlukan tidak hanya keputusan kita ambil secara hukum tertulis, tetapi kita mempertimbangkan jauh pertimbang kemanusiaan, faktor-faktor yang lain. Kalau tidak tentu akan mengakibatkan kerugian bagi anak-anak kita dan sekolah kita juga. Oke Pak, dari kasus seperti itu Pak ya, kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Mungkin bagusnya kita berikanlah semacam contoh untuk bisa memahami contoh dilema yang permasalahan yang bersifat dilema ini. Saya misalkan misal kita lihat seorang siswa sering melanggar pakaian, sepatunya tidak sesuai aturan, warnanya lain, mungkin tidak satu ataupun 2 kali misalnya. Dan sudah 3 kali dipanggil segala macam. Kalau kita hanya berpegang pada aturan, siswa ini tidak boleh masuk. Betul sekali. Pakainya tidak rapi, sepatunya lain warnanya misalnya kan. Namun sebagai kita di lingkungan pendidikan, seperti saya katakan tidak bisa hitam putih langsung. Keluar kamu, pulang kamu, tidak boleh belajar. Oleh sebab itu kita menugasi umpamanya katakanlah wali kelas atau MBK. Dan ternyata ini setelah diceritakan dipanggil orang tuanya, kita justru merasa iba nih. Ada kasihan ya Pak ya. Sepatunya itu satu-satunya misalnya kan. Dia pagi-pagi harus orang tuanya dulu, orang tua yang sakit. Ya terlambat begitu. Ini kan banyak kita temui. Ada hal ini, ada hal seperti itu kita tidak boleh beraturan kaku. Tapi silakan dia belajar. Silakan dia terlambat sedikit lah, kita berikan dispensasi. Bila perlu kita carikan kemungkinan kita berikan bantuan ke siswa dan lain-lain. Itu satu contoh. Oke Pak, dari kasus Pak, kira-kira Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap penting di dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini Pak? Yang paling penting itu seorang pimpinan, guru ataupun yang petugas. Kita harus merasakan empati. Kita harus memiliki rasa empati baik terhadap siswa maupun terhadap guru kita yang sebelum kita putuskan kita perlu memiliki rasa empati, artinya kenapa kita analisa kenapa ini terjadi, kenapa dia melanggar, kenapa guru sering absen misalnya kenapa dia sering meninggalkan tugas. Ini banyak juga nih guru-guru seperti itu. Kadang sini juga kita kena ekonomi juga sekarang salah satu faktor. Ada banyak guru honor dengan gaji sedemikian belum memadai. Oleh sebab itu kita dalam memimpin bedakan kita punya rasa empati, kemudian kita harus di sekolah kita harus tidak seperti pimpinan di birokrasi. Kita pimpinannya lebih kepada mempertimbangkan rasa kemanusiaan. Kemudian lagi
sifatnya tidak boleh membunuh karakter seseorang. Harus membina semangatnya dari dalam, sehingga dia karena dia akan bekerja, guru kita siswa kita akan belajar. Apabila proses pembelajaran secara terpaksa, ini hasilnya pun tidak akan maksimal. Pastilah hasilnya ya belajar karena terpaksa atau mengajar karena terpaksa. Bagaimana kita motivasi mengajar dari hati dan belajar dari hatinya gitu ya. Ini laporan kita sebagai apa tadi, bisa memiliki rasa empati, kemudian kita memiliki apalagi banyak-banyak ya. Harus mengetahui latar belakang baik guru kita maupun siswa kita, dengan melibatkan seluruh stakeholder, BK, wali kelas, wakil kepala sekolah kita, sehingga insya Allah rasanya mudah-mudahan bisa keputusan kita ambil itu bisa yang terbaik lah. Masih ada nih Pak beberapa lagi ya kira-kira Pak pertanyaan yang akan kita sampaikan. Berikutnya Pak, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan gitu di dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang berkenaan dengan dilema etika ini Pak? Ya, tantangan itu pasti ada. Dari segi dari kawan-kawan kita sendiri misalnya, dari rekan guru ataupun apa, kenapa dia tidak dikeluarkan juga Pak? Kenapa tidak begitu juga? Sudah begitu kasusnya. Padahal mereka tidak tahu bagaimana kita memprosesnya. Apa pertimbangan latar belakangnya. Sebagian besar guru-guru kita tidak mengenalnya, apalagi tidak ada mengajar siswa. Nah, jadi itu tantangannya gitu. Dia merasa keputusan kita ambil itu lemah lah, atau tidak adil ya kan. Terkesan apa namanya berpihak, kurang tegas. Gitu. Bisa jadi seperti itu. Kemudian Pak, di dalam memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu ya di dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini, apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat ini Pak, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau proses seperti apa yang Bapak jalankan? Sebenarnya berlaku untuk semua kasus, kecuali kasus-kasus yang berat. Jadi kasus baik guru maupun siswa kita secara bertahap berjenjang. Berjenjang. Kalau di siswa kita mengharapkan dulu dikelola langsung oleh guru yang bersangkutan. Manakala ini tidak tuntas, ini melibatkan wali kelas. Manakala tidak tuntas lagi, koordinasi dengan BK, wakil kepala sekolah. Tidak tuntas lagi baru langsung kita pakainya. Kemudian Pak, masih ada dua lagi Pak. Mohon maaf. Yang berikut, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini Pak? Karena sistem kepemimpinan kita di sekolah kan sistem kolegial kolektif lah, sama-sama dengan wakil, pembina OSIS, wali kelas. Jadi mereka itu kita beri arahan, ini langkah-langkahnya. Kadang-kadang sampai wali kelas saja tuntas. Kadang-kadang ada kasus-kasus tertentu, itu baru ke pimpinan. Kolaborasi ya Pak. Kolaborasi. Pertanyaan terakhir Pak. Dari semua hal yang telah disampaikan, pelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika selama ini Pak? Pengalaman yang saya ambil artinya dalam mengambil keputusan itu kita mesti hati-hati. Karena keputusan kita ambil kalau untuk siswa akan berpengaruh terhadap masa depannya sekian tahun. Harus yang kita ingat, anak hari ini yang kita anggap nakal, anak itu belum tentu masa depannya tidak bisa kita prediksi. Jadi jikalaupun kita akan mengambil keputusan yang sangat tegas, yang sangat berat, kita mesti pertimbangkan yang betul-betul sepadan, dan kita harus memberikan kemudahan pula untuk dia, misalnya kita berikan pindah kelas, pindah sekolah, jangan sampai mematikan
perjuangan anak-anak kita di masa depan. Nah, jadi artinya kebersamaan perlu dijaga dengan wakil, dengan wali kelas segala macam, sehingga kedisiplinan, tataan peraturan segala macamnya tetap jalan dengan tidak berjalan dengan dinamis. Kemudian keputusan yang kita ambil keputusan yang tepat. Gitu. Nah, itu kira. Oke, terima kasih Bapak atas waktu yang sudah diberikan kepada kami terkait dengan pengalaman ya bagi Bapak di sektor pendidikan di SMA Negeri 1 Lubuk Basung. Ini juga menginspirasi juga bagi saya Pak nantinya dalam pembelajaran di program guru penggerak ini. Oke, terima kasih atas waktunya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, mudah-mudahan sukses. Amin, siap. Demikianlah interview atau wawancara terkait dengan pengambilan keputusan di tugas modul 3.1 yang sudah kita laksanakan dengan Bapak Dr. Randus Muhammad Mustafa Kamil, Kepala SMA Negeri 1 Lubuk Basung. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dapli Sukaputra, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Dan hari ini dalam rangka melengkapi tugas di calon guru penggerak di modul 3.1 itu terkait dengan pengambilan keputusan yang bersifat dengan etika dilema. Dan hari ini saya dengan Pak Kepala Sekolah dari SMK Teknologi Bodokanduang, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam. Sebelum mulai wawancaranya, mungkin izin Pak untuk dapat memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Davis. Perkenalkan, nama saya Musrizal, berasal dari SMK Teknologi Bundokandung. Ya, siap Pak. Mungkin itu Pak Davis. Oke, terima kasih Pak atas perkenalan singkat yang telah Pak sampaikan. Nah, izin Pak, ini dalam kegiatan di modul 3.1 ini itu terkait dengan pengalaman yang sudah Pak lakukan ya, tentunya di dalam pengambilan sebuah keputusan yang bersifat itu adalah berkenaan dengan dilema etika. Nah, izin Bapak, saya nanti akan memberikan beberapa pertanyaan terkait dengan pengambilan keputusan yang bersifat dengan dilema etika ini. Boleh Bapak nanti untuk bisa membantu untuk menjawab pertanyaan yang akan kami sampaikan. Ya Pak Davis, oke, insya Allah. Insya Allah, siap. Terima kasih Pak. Nah, yang pertama Pak ya, pertanyaan saya yang pertama. Nah, selama ini bagaimana Bapak ya dapat mengidentifikasi terutama kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di sekolah Bapak? Ya, di dalam menjalankan tugas kita sebagai seorang kepala sekolah Pak Davis, tentu ada kita mendapatkan permasalahan-permasalahan. Permasalahan-permasalahan itu mungkin dia juga merupakan dilema etika seperti yang Pak Davis sampaikan, atau barangkali bujukan moral. Nah, saya sebagai pimpinan atau kepala sekolah itu berusaha mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang terjadi di sekolah kita. Umpamanya mana yang dia tergolong bujukan moral, kemudian mana yang dia dilema etika. Nah, itu mungkin Pak Davis kan. Jadi mungkin kita juga salah satunya tentu kita berkolaborasi dengan kawan-kawan staf yang lainnya. Jadi diidentifikasi artinya nanti dikelompokkan ya Pak ya, apakah ini terkait dengan dilema etika atau bujukan moral ya Pak ya. Terima kasih Bapak. Izin Pak untuk pertanyaan kita yang kedua. Selama ini Pak, bagaimana Bapak menjalankan ya sebuah pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama ini khusus untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, di mana ini mengandung nilai-nilai kebajikan. Nanti ada sama-sama benarnya Pak. Iya, nggak berat mungkin Pak Davis ya. Memang kadang-kadang kita di dalam kegiatan kita memang ada permasalahan-permasalahan yang muncul di sekolah itu atau pengambilan keputusan kita yang keduanya benar. Nah, salah satu langkah yang saya terapkan ketika saya melihat persoalan atau keputusan itu sama-sama benar keduanya, saya mengajukan istilahnya itu
tupoksi mana yang harus didulukan. Jadi saya pilih kira-kira dari persoalan atau permasalahan yang ada itu mana yang lebih urgen dulu, lebih penting dulu. Mungkin kita pilah-pilah gitu kan, walaupun benar semuanya. Itu ada apa namanya rankingnya. Nah, ini yang pertama yang harus diselesaikan dulu, ini yang kedua. Nah, begitu Pak Delvis kan. Mungkin kita juga intinya tadi kita berusaha untuk mungkin tidak sendiri, mungkin saya menyelesaikan permasalahan kalau yang sudah nggak tinggi tingkatan permasalahan atau persoalan yang kita hadapi. Kolaborasi ya Pak ya. Oke, izin Pak untuk yang pertanyaan yang ketiga Pak. Kira-kira Pak langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Prosedurnya yang saya lakukan, saya setiap permasalahan yang timbul, yang muncul itu tidak langsung saya mengambil keputusan. Kita harus mempelajari dulu permasalahannya apa, kemudian kita cari tahu. Yang kedua kita cari tahu dulu, mungkin bisa melewati beberapa orang rekan guru kita atau staf-staf kita, kemudian baru nanti kita kita lakukan verifikasi. Kita panggil yang bersangkutan permasalahannya, mungkin itu langkah-langkahnya. Oke Pak, lanjut Pak yang berikutnya Pak. Hal-hal apa saja selama ini yang Bapak anggap penting dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini Pak? Mungkin ya kalau dilema etika memang nggak berat kadang-kadang Pak Delvis, karena memang merupakan budaya kita ya kan. Dalam pengambilan keputusan tentu kita harus mempertimbangkan yang pertama itu bagaimana keputusan yang kita ambil itu tidak merusak atau tidak mengurangi nilai-nilai yang kita punya, seperti nilai-nilai kebajikan itu. Kita utamakanlah, kita minimalisir efek-efek yang mungkin timbul kalau kita ambil umpamanya yang A, si B, si D, kan begitu. Mungkin itu. Pak, terima kasih Pak. Kemudian Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu Pak? Tantangannya mungkin terkadang Pak Delvis pemahaman dari rekan-rekan guru ini kadang berbeda-beda Pak Delvis. Tidak sama semuanya. Jadi tantangan itu bagaimana kita memberikan pemahaman kepada guru-guru kita. Bagaimana kita memposisikan bahwa ini adalah persoalan dilema etika. Kemudian yang kedua mungkin ada bujukan di dalam diri kita. Harus kita lawan itu. Jangan-jangan nanti kalau kita buat seperti ini efeknya juga tidak bagus begitu. Oke, yang berikut Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu di dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Kemudian juga apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau proses seperti apa yang Bapak jalankan? Kalau dibilang Pak Delvis untuk penyelesaian permasalahan itu, saya sebetulnya tidak punya jadwal tertentu untuk menyelesaikannya. Namun demikian kita melihat dulu dari permasalahan yang kita hadapi. Kalau itu memang tupoksinya menghendaki waktu yang lebih panjang untuk menyelesaikannya, biasanya memang kita sediakan untuk menyelesaikannya. Tapi kalau seandainya permasalahan dilema etika yang yang tidak terlalu besar itu biasanya kita bisa langsung mendiskusikannya di tempat kejadian, dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Berarti dipercepat, dikondisikan saja gitu. Dikondisikan saja, situasional sifatnya. Oke Bapak, kemudian yang berikut Pak, yang pertanyaan berikutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak di dalam pengambilan keputusan, khususnya dalam kasus-kasus dilema etika Pak? Dalam pengambilan keputusan Pak Ikam, terkadang kita juga mengalami kebimbangan, keraguan.
Saya di sekolah ini juga tidak sendiri gitu kan. Kan kita berkolaborasi. Intinya ada staf wakil saya. Kemudian di atas saya juga ada, karena kita ini sekolah swasta. Ada yayasan. Karena kalau sudah kasusnya sudah cukup besar kita melihat, itu kita berdiskusi dengan pihak-pihak yayasan. Oke, siap. Pertanyaan terakhir, Pak. Dari semua hal ya yang telah Bapak sampaikan, pelajaran apa yang dapat Bapak petik ya dari pengalaman Bapak mengambil keputusan terkait dengan dilema etika ini, Pak? Pelajaran yang kita ambil ya dari permasalahan dilema etika ini itu bagaimana kita memposisikan keputusan atau kebijakan yang kita ambil itu tidak merusak nilai-nilai tantangan yang sudah kita sepakati bersama. Kita berusaha untuk meminimalisirnya agar nanti nilai-nilai yang sudah kita sepakati itu tidak terlalu jauh kita melanggarnya. Kemudian yang kedua, intinya saya lihat dari permasalahan itu memang harus ada kolaborasi kita, baik itu antar guru, ketua jurusan, kemudian wakil, dan juga barangkali komite atau yayasan kita di sekolah. Nah, begitu Pak Eka. Oke, Pak, terima kasih Pak, cukup telah terbantu dalam beberapa pertanyaan tadi kami sampaikan kepada Bapak terkait dengan pengambilan keputusan dari pengalaman Bapak ya di sekolah yang Bapak pimpin. Mudah-mudahan ini juga menginspirasi bagi saya Pak selaku calon guru penggerak, dan sekali lagi terima kasih atas waktu yang sudah Bapak berikan kepada saya. Mohon maaf Pak jika ada yang kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sama-sama Pak Eka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.